Ternyata 3 bulan saya dikurung di rumah, hanya keluar pada saat-saat yang sangat penting, itu juga ada kenikmatan tersendiri. Sebuah proses yang namanya penghakiman dalam pikiran kita, baik, tidak baik, inilah yang menyebabkan pikiran jadi stres. Nah, bagaimana caranya sekarang kita menyikapi macam-macam ini, ya kan? Kita bisa melatih reaksi mental melalui mindfulness. Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa jawab ya. Saya akan ajukan pertanyaan. Pertanyaan ini mungkin tidak bisa Anda jawab ya dengan suara, tapi Anda bisa menjawab dalam hati Anda masing-masing. Oke ya. Yang pertama, apakah kita berbahagia saat ini? Nah, coba Anda jawab masing-masing. Anda yang bisa menjawab, bukan saya. Sudah? Saya tahu jawabannya. Terus pertanyaan berikutnya, apa yang membuat kita bahagia? Atau apa yang membuat kita tidak bahagia? Gimana? Apakah kalau malam ini hujan lebat kita jadi bahagia? Kalau malam ini nggak hujan kita nggak bahagia? Kalau besok proyek kita akhirnya disetujui oleh partner kita, proyek bisnis kita jadi bahagia? Kalau nggak disetujui kita tidak bahagia? Kalau AC di rumah kita rusak, kita tidak bahagia? Kalau AC di rumah kita tidak rusak, kita menjadi bahagia? Apa yang membuat kita tidak bahagia atau bahagia? Anda bisa coba membuat listnya, gitu, dalam pikiran Anda aja. Nah, jadi apa yang membuat kita bahagia hari ini, esok, besok lusa, atau minggu depan, atau bulan depan? Kita mungkin bisa membuat daftarnya, kita mungkin bisa membuat listnya. Kita akan memiliki list atau daftar yang sangat panjang. Apalagi di dalam era new normal ini. Mungkin list kita termasuk diantaranya adalah besok tiba-tiba tidak ada kasus baru. Tidak ada new case di Indonesia. Nah, besok semua yang sakit sembuh semua. Atau mungkin antivirusnya sudah dijual bebas. Atau vaksinnya sudah ditemukan. Pada saat kita mendapatkan sesuatu, kebahagiaan itu seringkali hanya sesaat munculnya. Karena akan muncul kondisi-kondisi baru yang kita diminta untuk beradaptasi lagi. Saya mulai minggu ini sudah mulai lagi di Ubaya. Kita mulai masuk tapi masih bertahap. Setelah hampir 3 bulan kita work from home, ngajar ya dari rumah, meeting ya dari rumah, ketemu klien, mitra kerjasama ya lewat Zoom, atau lewat ya yang lainnya Google Meeting, atau lewat Microsoft Teams. Nah, pada saat kembali lagi mulai ngantor, tiba-tiba ada sesuatu yang saya rasakan, yaitu apa? Ternyata 3 bulan saya dikurung di rumah, hanya keluar pada saat-saat yang sangat penting, itu juga ada kenikmatan tersendiri. Dan saya menghadapi lagi hal baru sekarang. Dan muncul berbagai reaksi pikiran. Nanti naik ketularan kayak apa ya? Misalnya gitu.
Dulu bangun tidur iso saenake dhewe, gitu. Kerja juga iso saenake dhewe, pengen kerja sampai malam ya bisa, tengah malam ya bisa. Sekarang sudah harus mulai kembali berpikir kapan tidurnya, kapan bangunnya, dan seterusnya. Reaksi mental kita seperti apa? Yang perlu kita sadari adalah bahwa pandemi ini pasti akan berlalu. Kita mau gila atau tidak, pandemi ini akan berlalu. Jadi jangan melihat ke pandeminya, tapi bagaimana kita menyikapi masa-masa ini, momen-momen ini, itulah yang nanti akan menentukan setelah pandemi ini berlalu kita jadi apa. Nah, untuk itu kita perlu memiliki yang namanya kesadaran penuh, yaitu tidak terpenjara masa lalu, tidak terobsesi masa depan. Setiap detik, setiap nafas, setiap langkah kaki, itu adalah satu momen di sini dan sekarang yang betul-betul kita memiliki kendali. Tapi yang sudah lewat, 1 detik yang lalu, 1 hari yang lalu, 2 minggu yang lalu, itu sudah tidak ada. Itu sudah tinggal menjadi hantu, tidak nyata. Demikian juga sesuatu yang belum terjadi, itu juga hantu. Masa depan adalah hantu, masa lalu adalah hantu. Yang nyata cuma yang di sini dan sekarang ini. Nah, kita tahu ya, di dalam ajaran Dharma bahwa kebahagiaan itu ada di mana? Di dalam diri kita. Karena diri kita itu adalah rumah yang sejati. Bukan terletak pada objek atau situasi di luar sana. Kalau kita menunggu sampai Indonesia itu new case-nya 0, berarti Indonesia kalau belum 0, kita nggak bahagia, nggak bisa bahagia. Kita akan menjadi apa? Seolah-olah seperti melakukan outsourcing kebahagiaan kita. Di Cina, ya kan, Wuhan sudah berlalu pandemi, tapi sekarang mulai muncul lagi di beberapa wilayah, di sebuah pasar di Beijing. Kira-kira gimana perasaannya warga di Cina sana? Satu baru lewat, sudah lego, bisnis mulai bergerak kembali, muncul lagi. Kita bandingkan dengan yang di Amerika. Setiap hari new case bisa 10.000, 11.000, 12.000. Di Brasil, di India, sekarang juga setiap harinya 10.000 lebih. Plus apa? Bukan cuma kalau di Amerika bukan cuma new case, bukan cuma new death, tapi apa? Kerusuhan, demo. Lah apa enggak virus coronanya itu bersorak-sorak gembira? Karena ada begitu banyak penularan yang terjadi. Setiap hari kita dihujani dengan macam-macam berita yang membuat kita itu membayangkan banyak hal. Aduh, gimana kalau itu terjadi? Wah, ini nanti bakal seperti ini nanti bakal seperti itu, dan seterusnya. Kita stres, kita betul-betul stres kalau kita nuruti hal seperti itu. Yang ditunggu-tunggu tidak datang, yang tidak diharapkan datang terus setiap hari. Dalam psikologi Buddhis, ya kan, kita tahu bahwa apa? Bahwa kita memiliki indera. Indera kita itu adalah pintu masuk untuk mengenal dunia luar kita. Setiap hari kita melihat sesuatu di televisi melalui indera mata. Kita mendengar sesuatu melalui indera telinga. Kita merasakan panas dingin melalui indera perasa kita, kulit kita. Kita mendapatkan apa itu namanya,
makanan, kadang kita suka rasanya, kadang kita tidak suka rasanya melalui indera lidah kita. Nah, indera kita mengirimkan informasi ke otak kita untuk diolah. Apapun itu bentuknya, suara baru, gambar baru, bau-bauan, cuaca, dan sebagainya. Kemudian otak kita, di situ ada yang namanya memori, membandingkan objek tersebut dengan memori kita. Kemudian muncullah penghakiman. Ini baik, ini tidak baik. Kita mencoba melekati yang baik, dan kita mencoba menolak yang tidak baik. Akhirnya kita bereaksi. Setiap hari terjadi apa? Sebuah proses yang namanya penghakiman dalam pikiran kita. Baik, tidak baik, suka, tidak suka. Inilah yang menyebabkan pikiran jadi stres. Karena kita sibuk menghakimi, kita tinggal dalam pikiran yang dualistik. Baik, tidak baik, suka, tidak suka. Baru 1 menit ada kabar baik. Kemudian 10 menit kemudian ada kabar buruk. Terus kabar baik lagi, terus kabar buruk lagi, buruk, 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 baik, 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 dan seterusnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pikiran kita seperti roller coaster, naik turun, naik turun, naik turun. Demikian juga dengan dalam tanda kutip kebahagiaan kita. Ini yang membuat kita jadi stres. Kalau kita stres, tubuh memproduksi hormon kortisol. Apa akibatnya kalau hormon kortisol muncul? Ini adalah hormon yang bertanggung jawab untuk berbagai penyakit, penyakit jantung, darah tinggi, diabetes, bahkan bisa menyebabkan apa? Menurunnya imun tubuh kita. Kekebalan tubuh kita juga menurun. Jadi, makin sering kita menghakimi, menolak yang jelek, dan melekat yang baik, padahal itu seperti roller coaster berubah terus, maka kita akan semakin menderita. Inilah psikologi Buddhis. Kita memerlukan sebuah latihan di mana pikiran jangan terus-menerus melompat ke masa depan dan masa lalu. Jangan terus-menerus menghakimi, tapi mencoba memahami realita itu sebagaimana adanya. Inilah perlunya nanti kita ke depan, kita terus melatih mindfulness meditation. Dari nafas, kita sekarang beralih ke kulit kita. Kita juga bisa melakukan latihan meditasi makan